Hari ini saya akan mereview kembali tentang kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan Enron. Bahkan kasus ini menjadi kasus terbesar dan paling bersejarah di Amerika Serikat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita tonton video berikut ini. Perusahaan Enron didirikan pada tahun 1985 oleh Kenneth Lay yang sekaligus presiden dari perusahaan Enron. Perusahaan Enron merupakan perusahaan yang berbasis Houston, Texas, Amerika Serikat dan menjadi perusahaan terkemuka di dunia karena kesuksesannya yang dianggap sangat luar biasa. Bahkan perusahaan Enron pernah menjadi perusahaan terbesar ketujuh di Amerika Serikat. Tetapi kita tidak tahu bahwa di balik kesuksesan tersebut ada penipuan atau kecurangan besar-besaran di dalam perusahaan Enron. Bahkan kasus ini menjadi kasus terbesar dan paling bersejarah di Amerika Serikat. Pada tahun 1987 muncullah skandal Valhalla untuk pedagang minyak yang bekerja untuk perusahaan Enron. Sejak itu, Kenneth Lay mulai melakukan kesalahan-kesalahan fatal, mulai dari perjudian, mentransfer uang pada rekening palsu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian suatu hari ada seorang auditor yang mendatangi Kenneth Lay dan mengatakan bahwa ada dua pengkhianat yang memanipulasi pendapatan dan perjudian tersebut. Tetapi Kenneth Lay tidak peduli dan tetap mempertahankan mereka dengan alasan tidak apa-apa selama mereka masih menghasilkan uang untuk perusahaan. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka tertangkap, tetapi Kenneth Lay hanya berpura-pura syok dan tidak tahu apa-apa serta tidak mengenal mereka. Kemudian Kenneth Lay mendatangkan CEO baru, yaitu Jeffrey Skilling. Dengan kedatangan CEO baru ini, perusahaan Enron berubah arah menjadi pemasok gas dan menjadi pasar saham untuk gas alam. Kemudian Jeffrey Skilling ini mempunyai ide bagaimana kita mendapatkan keuntungan dengan cara curang. Ide ini dinamakan dengan mark to market. Misalnya, perusahaan Enron menandatangani kesepakatan sebesar 50 juta untuk 10 tahun ke depan, tetapi perusahaan Enron dapat menulis 50 juta tersebut di buku mereka pada saat itu juga, walaupun perusahaan Enron belum mendapatkan uang sepeser pun. Mereka terlalu terobsesi dengan uang sehingga mengambil resiko besar-besaran dan tidak memikirkan akibat dari perbuatan tersebut. Kemudian saham Enron mulai meningkat 3 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun. Perusahaan Enron mulai bergabung dengan Pacific Gas dan Electric. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Negara mulai melipat gandakan kapasitasnya karena pedagang Enron mulai memanipulasi. Negara tidak menghentikan hal tersebut karena Presiden George W. Bush merupakan teman baik dari Kenneth Lay. Setelah Jeffrey Skilling mengundurkan diri, perusahaan Enron diambil alih sendiri oleh Kenneth Lay. Kemudian suatu hari, Andrew dari firma akuntansi Arthur Andersen mendatangi Kenneth Lay dan mengatakan agar segera merinci jumlah korupsi dan penipuan yang ia temukan. Perusahaan Enron dinyatakan bangkrut pada akhir tahun 2001. Akibat kebangkrutan ini, sedikitnya ada 4.000 karyawan yang kehilangan pekerjaan, serta perusahaan Enron meninggalkan utang sebesar 31,2 miliar US dollar. Saham-saham perusahaan Enron tidak lagi bernilai akibat kecurangan ini telah terbongkar di publik. Baiklah, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari kasus Enron yang paling bersejarah. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir, terima kasih banyak.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi